Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa channel Darussalam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Tema kajian kita pada kali ini adalah tentang usul fikih, di mana kita akan membahas bagian demi bagian dari materi kitab Al-Wajiz fi Usuli Tashri' Al-Islami karangan Dr. Muhammad Hasan Hitu. Usul fikih adalah ilmu yang penting, ilmu yang menjadi dasar, ilmu yang menjadi fondasi bagi ilmu fikih atau bagi ilmu hukum. Ilmu usul fikih, kalau meminjam istilah Ibnu Khaldun, adalah ilmu yang baru, yang pada awalnya dulu di masa Rasul, di masa sahabat, belum menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri, belum. Karena generasi-generasi salaf itu bisa memahami teks-teks Al-Quran ataupun teks-teks hadis dengan nalar bahasa mereka, dengan skill linguistik Arabik yang mereka punya, yang mereka miliki. Mereka sudah mampu memahami apakah redaksi ayat ini bersifat umum ataukah khusus. Apakah teks di sini adalah mutlak, lalu kemudian harus ikut qayyid di teks yang lain. Mana yang nasakh dan mana yang mansukh, mana yang majaz dan mana yang hakikat, dan beragam lagi materi-materi bahasan usul fikih itu. Dikatakan bahwa dulu sebelum masa Imam Syafi'i terjadi polarisasi antara para ulama yang fokus di bidang hukum, antara apa yang disebut sebagai ashabul hadis atau madrasatul hadis dengan apa yang disebut sebagai ashabul ra'yi atau madrasatul ra'yi, dengan Madinah dan Irak sebagai dua kutub polarisasi ini, perbedaan, di mana para ashabul ra'yi memiliki daya yang sangat kuat di bidang al-bahsu wan nadharah, mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam perdebatan, dalam diskusi. Sementara ashabul hadis mempunyai koleksi hadis yang cukup banyak, tetapi kadang-kadang tidak menguasai ilmu perdebatan. Sampai kemudian datanglah Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang awalnya belajar di Madrasatul Hadis, belajar lama pada Imam Malik bin Anas, sebelumnya di Mekah belajar pada Khalid bin Muslim Az-Zanji, lalu setelah menyelesaikan pendidikannya di bawah bimbingan Imam Malik bin Anas, beliau melanjutkan ke Baghdad dan kemudian juga banyak berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan, salah satu di antara dua murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Cukup unik bahwa Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama di mana di situ wafat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 205. Di tahun yang sama 150 Hijrah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imamul A'zam, adalah wafat.
Lalu kemudian perdebatan-perdebatan ini berhasil dikatakan dijadikan sebagai satu sistem penalaran, satu sistem istimbat, satu sistem penggalian hukum yang kemudian dalam perjalanannya nanti akan melahirkan dua metode yang terkenal. Yang pertama dikenal dengan Thariqatul Mutakallimin, metodenya mutakallimin, lalu atau juga disebut juga jumhur. Lalu disebut ada Thariqatul Fuqaha, metodenya para ahli fikih, atau lebih kadang-kadang cenderung disebut sebagai Thariqatul Ahnaf, metodenya para ulama-ulama Hanafiyah. Apa perbedaan di antara dua metode ini? Bahwa mereka sama-sama menyusun satu pondasi bagi ilmu fikih, yang berbeda adalah dari titik berangkatnya. Jika Thariqatul Mutakallimin berangkat dari usul menuju fikih, maka Thariqatul Fuqaha itu berangkat dari fikih menuju usul. Ya. Kalau Thariqatul Mutakallimin disebut di sini apa? Hiyallati kana yahtammu ashabuha bitahriril masaili wa takriril qawaidi wa iqamatil adillati 'alaiha wa kanu yamiluna ilal istidlalil aqli ma'amkana. Yaitu metode yang para penggunanya lebih cenderung untuk mentahrir masalah, ya. Kemudian juga merumuskan kaidah-kaidah, menegakkan argumentasi itu lebih kepada al-istidlalil aqli, metode-metode rasional, ya. Jadi benar-benar seolah-olah masalah usul itu beda dengan masalah fikih. Jadi asli itu harus berada menjadi dasar, menjadi fondasi, seolah-olah tidak melirik fikih sama sekali, tidak. Jadi bisa disebut bahwa usul adalah disiplin ilmu tersendiri yang menjadi dasar fikih, yang tidak mencampurkan di antara keduanya. Jadi tidak dielaborasi antara fikih dengan usul. Ini berbeda dengan Thariqatul Fuqaha, ya, yang mana disebut tuqarrirul qawaidal usuliyah ala muqtada ma nukila minal furu'i an a'immatihim, yaitu yang merumuskan kaidah-kaidah usul sesuai dengan tuntutan tukilan atau sitasi furu' fikih, kasus-kasus fikih yang ada. Jadi banyak sekali kemudian kaidahnya yang terbentuk dari apa? Kaidahnya yang terbentuk dari cabang permasalahan fikihnya. Dalam perjalanan nanti dua metode ini juga akan mengalami sinergi yang nanti disebut sebagai Thariqatul Jam'i, metode elaborasi, metode kombinasi, ya. Termasuk metode-metode mutakallimun atau metode jumhur adalah kitab Risalah Imam Syafi'i, lalu kemudian adalah Al-Imam Ibnul Munzir, misalnya kitab Isbatul Qiyas, kemudian juga Abu Bakar As-Sayrafi yang mempunyai syarah Risalah Imam Syafi'i, mempunyai kitab Al-Bayan fi Dalailil I'lam ala Usulil Ahkam, kemudian Qadi Abu Faraj Al-Maliki, ya, punya kitab namanya Usul. Muhammad bin Sa'id Al-Qadi Asy-Syafi'i banyak sekali, ya, mengarang kitab usul, diantaranya adalah kitab Al-Hidayah. Al-Imam Bakar bin Muhammad bin Ala Al-Qushairi, yaitu salah seorang ulama dari madhab Maliki, mempunyai kitab Kitabul Qiyas, kitab Usulul Fiqh, Ma'akhizul Usul, ya. Dan masih banyak lagi imam-imam yang lain, ya. Lalu kemudian Thariqatul Fuqaha, ya, yang lebih dikenal dengan Thariqatul Ahnaf, ya, itu juga sama mempunyai beberapa acuan, ya. Yang paling umum adalah karangan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Ma'aqidus Syara'i. Lalu ada usul Imamul Karhi, ada usulul Jassas, ada Taqwimul Adillah Imam Dabusi, Ta'sisun Nadar Imam Dabusi pula. Lalu ada kitab yang disebut sebagai kitab Kashful Asrar, ya. Ya, karangan Abdul Aziz Al-Bukhari, yang matannya adalah kitab usul karangan Al-Imam Fahrul Islam Al-Bazdawi, ya. Atau juga Al-Imam An-Nasafi yang mempunyai kitab usul Al-Manar, ya. Nanti kemudian ada kitab-kitab yang
Thariqatul jam'i yang mengkombinasikan antara metode fuqaha dengan metode mutakallimin, misalnya Badi'un Nizam, kitab Tanqih, kitab Tahrir, atau yang paling terkenal adalah kitab Jam'ul Jawami. Dari mana seorang santri akan memulai kajian usul fikihnya? Biasanya seorang santri pemula akan memulai kajian usul fikih dari kitab Waraqat, ya. Lalu kemudian naik ke Syarhul Waraqat, ya. Lalu kemudian mencoba di kitab-kitab yang lebih menengah, atau sebagian juga ada yang memulainya dari, kalau di Indonesia ada yang memulainya dari kitab Al-Mabadi' Al-Awwaliyah, prinsip-prinsip dasar usul dan qawaid, karangan Abdul Hamid Hakim, ya. Tetapi dalam kajian kita akan mengikuti acuan materi-materi usul fikih yang ada dari kitab Al-Wajiz fi Usul Tashri' Al-Islami, karangan Dr. Muhammad Hasan Hitu, ya. Demikianlah sekilas pengantar ilmu usul fikih yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada ta'rifnya, apa pengertian, apa definisi, apa saja pembahasan, lalu apa ilmu-ilmu yang digunakan sebagai alat bantu untuk memahami usul fikih. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.